Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari pertunjukan teater yang diperankan secara individual, yaitu monolog, musikalisasi puisi, dan pantomim. Yang pertama kita pelajari adalah monolog. Lalu apa itu monolog? Monolog itu adalah percakapan yang dilakukan oleh satu tokoh dengan dirinya sendiri. Stand up comedy termasuk ke dalam monolog ya. Lalu berikut ini terdapat contoh teks monolog. Silahkan dibaca. Dan berikut ini terdapat contoh video monolog. Ya, harus diakui situasi akhir-akhir ini memang mencekam. Bayangkan saja, bertatap muka tidak bisa. Bekerja, bertemu dengan teman, ataupun pergi ke tempat umum malah membuat semuanya menjadi lebih kelam. Bahkan, bersalaman untuk sedikit menunjukkan rasa sopan juga tidak bisa. Ada yang berkesusahan, yang merasa sakit dan takut. Ada juga yang berkehilangan, ataupun merasa marah yang akut. Tapi entah kenapa, pasti ada rasa syukur di balik semua ini. Untuk yang tetap berada di rumah, waktu untuk saling mengenal antar keluarga tentu akan lebih banyak. Ada juga yang mencoba hal baru yang tidak sempat dilakukan sebelum ini, atau ada yang memanjakan dirinya sendiri untuk menghilangkan penat yang selama ini tampak. Dan yang untuk masih harus berjuang di jalan, pasti akan lebih memperhatikan kesehatan. Bukan hanya kesehatan diri sendiri, tapi juga lingkungan, dan membuat semuanya menjadi saling peduli. Mungkin ini bencana, mungkin ini ancaman, tapi tidak ada salahnya kalau kita bersyukur selama masih diberi kesempatan. Lalu selanjutnya ada musikalisasi puisi. Dalam kenyataannya, musikalisasi puisi itu disajikan secara musikal. Mengubah puisi menjadi sebuah lagu atau membacanya dengan diiringi oleh musik. Musikalisasi puisi diklasifikasikan menjadi 4. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, musikalisasi puisi lagu. Yang kedua, musikalisasi puisi dengan iringan. Yang ketiga, musikalisasi puisi campuran. Dan yang keempat, musikalisasi puisi total. Nah, berikut ini ada contoh musikalisasi puisi campuran yang dibawakan oleh Firsa Besari. Silahkan dinikmati. Adalah malam yang membuat pagi belajar bersinar. Adalah hening yang membuat bising belajar mendengar. Adalah sejarah yang membuat masa depan belajar menghargai. Adalah luka yang membuat sehat belajar bersyukur. Adalah patah hati yang membuat jatuh hati belajar mendarat. Adalah kau yang membuat aku belajar menjadi aku.
Dan disinilah aku memutuskan untuk berterus terang mengenai segala yang terpendam selama ini. Apapun reaksimu, aku sudah siap. Aku lelah sembunyi-sembunyi memikirkanmu. Mungkin kau pun sudah lelah, pura-pura tidak tahu kalau aku memang memikirkanmu. Lalu, terlalu tinggi harapanku jika ingin bersanding di sebelahmu. Walau persandingan tersebut bukan semata-mata untuk mengikatmu, melainkan untuk membahagiakanmu. Hanya itu yang terpenting. Aku tidak datang untuk bermain-main. Aku bukan mereka, sekawanan pemangsa yang kerap bercokol di ponselmu. Mereka menyukaimu karena tampangmu. Aku menyukaimu karena pemikiranmu. Wajah akan menua, tapi otak akan mematang. Mereka marah jika chatnya tak terbalas. Aku malah bersyukur kau bukan orang yang kecanduan bermain gadget. Berbincang sambil bertatapan selalu lebih baik. Mereka ingin merantaimu. Aku ingin terbang bersamamu. Karena rasa hanya mengikat tanpa pernah mengekang. Mereka membencimu karena kau berbeda. Aku akan membencimu jika kau berusaha menyeragamkan dirimu. Kau unik seperti ini. Tak perlu berubah untuk disenangi. Mereka berusaha mengejarmu mati-matian. Aku berusaha berjalan di sebelahmu. Bagaimana bisa berpegangan tangan kalau tidak berdampingan? Mereka kesal kalau kau terlalu sibuk. Aku senang kau berusaha mengejar mimpimu. Karena mimpi adalah segalanya, melebihi rasa dua anak manusia. Mereka berdoa agar bisa bersamamu. Aku berdoa agar kau selalu bahagia. Dan doaku selanjutnya adalah, semoga aku ada di dalam skema kebahagiaanmu. Aku tidak mahir mengejar, tapi aku tahu cara menunggumu. Aku tidak mahir berkata-kata, tapi aku tahu cara mendoakanmu. Aku tidak mahir memberi saran, tapi aku tahu cara mendengarkanmu. Aku tidak mahir melawak, tapi aku tahu cara membuatmu bahagia. Aku tidak mahir memimpin, tapi aku tahu cara menuntunmu. Aku tidak mahir untuk rela mati, tapi aku tahu cara hidup denganmu. Aku tidak tahu di mana ujung perjalanan ini. Aku tidak bisa menjanjikan apapun. Tapi selama aku mampu, mimpi-mimpi kita adalah prioritas. Oleh karena itu, maukah kau bersanding denganku? Fiersa Besari. Akan tiba saatnya kita temukan alasan paling tepat untuk berjuang. Jika telah tiba, genggam erat. Sesuatu yang istimewa takkan datang dua kali. Lalu yang terakhir kita pelajari tentang pantomim. Dalam pantomim sangat mengandalkan gerakan tubuh dan ekspresi atau mimik wajah dalam pertunjukannya. Sehingga hal tersebut menjadi sebuah keunikan tersendiri dalam pertunjukan pantomim tersebut. Biasanya, kostum pada pantomim juga memiliki cirinya sendiri, yaitu memakai kaos bergaris dan dengan riasan putih di wajahnya. Nah, berikut ini Ibu punya contoh video tentang pantomim. Tapi maaf, ini videonya sangat kecil. Silahkan dinikmati.
Nah, kurang lebih seperti itu materi kita pada hari ini. Kita sudah mempelajari tentang monolog, musikalisasi puisi, serta yang terakhir pantomim. Lalu untuk penugasannya, yaitu tugas proyek individual. Oke, anak-anak silakan membuat video, boleh video monolog, musikalisasi puisi, atau video pantomim. Untuk naskahnya, boleh original buatan sendiri, boleh juga karya naskah orang lain. Lalu setelah selesai, silakan dikumpulkan langsung ke Google Classroom. Sekian dari Ibu akhiri video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.